Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Saihul Rizal, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, asal LPTK Universitas PGRI Madiun dengan NIM 24021145350G. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Limpung 1, tepatnya di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Sebelum apa itu IPAS? Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita nyanyi. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa tujuan pembelajaran kita? Apa yang melihat tumbuhan ketika berangkat sekolah atau di lingkungan sekolah? Wah, banyak sekali yang melihat. Nah, coba Pak Guru tak tanya, siapa yang tahu boleh menjawab. Apa bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Coba Dian. Alat tulis dan bukunya. Siapkan semua? Sudah siap? Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita. Ya, Silva silakan. Mic-nya, ya. Apa fungsi buah? Si melindungi biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Betul. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi. Nah, Pak Guru di sini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok belajar ya, berdasarkan model belajar masing-masing. Tidak usah dilihat ya, karena akarnya di dalam sini, kalau nanti rusak. Iya betul. Silakan diamati, dicatat hal-hal penting, poin-poin penting yang ada di dalam. Malah itu nulis, ditulis beneran nggak apa-apa, walaupun tadi sudah nyatet banyak. Wah, ini langsung poin-poinnya ya, nulisnya ya. Ini sudah nyatet, syarat lagi. Tugasnya dibaca, langsung dikerjakan ya. Ya, diwarnai ya. Ini pewarnanya. Ya. Untuk kelompok visual. Jangan lupa diberi nama ketua kelompok ya. Kelompok auditori. LKPD-nya ini silakan dikerjakan dan ya. Ya, nanti ya. Nanti diselesaikan dulu untuk pembelajarannya. Presentasikan di sini. Kerjasama ya, kerja semua ya. Silakan kerjasamanya ya.
Untuk kelompok visual, mana visual? Ya, untuk kelompok visual yaitu mewarnai gambar tumbuh-tumbuhan, kemudian menuliskan nama bagian dan fungsinya ya. Untuk kelompok auditori yaitu mengamati bagian tumbuhan, kemudian menuliskan nama bagian tumbuhan itu dan fungsinya juga. Dan untuk kelompok kinestetik silakan diamati bagian-bagian apa yang ada di situ dan ditempel sesuai dengan. Ayo sampahnya dikumpulkan nanti untuk dibuang ya. Dibuang, silakan dibuang tempat sampah boleh. Ini sudah ada lemnya soalnya. Nih diambil. Ya. Nama kelompoknya sudah ada, kinestetik ya. Apa? Monyet albino ada ya. Ya silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Terus sambil duduk di tempat sampah. Nanti ya diselesaikan sampai selesai ya. Diteliti lagi. Ya. Di luar, Bang. Ada kesulitan nggak? Oh itu. Ya silakan diisi yang betul. Makanya didiskusikan. Ya, didiskusikan dulu. Apa itu? Apa itu? Diteliti lagi, ini sudah pas belum? Nanti kalau keliru, jangan sampai keliru. Nanti maju ya dipresentasikan. Ya. Yang sudah selesai diteliti kembali dan tenang di tempat duduk ya, sambil nunggu kelompok lain yang belum selesai. Jatuh ini, kena angin, anginnya besar. Ya dibuat yang sesuai, yang penting sesuai ya, serapi mungkin, sesuai mungkin ya.
Ada kelompok yang sudah selesai? Kinestetik cepat sekali. Kita tunggu kelompok lain yang belum selesai ya. Ya. Silakan selesaikan. Wah, ini kerjasamanya bagus ini. Kerjasamanya bagus semua ya. Pertahankan. Diteliti kembali fungsinya sudah sesuai apa belum. Kita tunggu kelompok yang belum ya. Ayo dikerjakan dengan serius. Yuk. Hampir selesai. Ayo duduk lagi, tempat duduk. Iya. Tidak boleh nganu ya, saling menghina tidak boleh. Ya. Yuk. Sudah? Sudah selesai semua? Untuk kelompok kinestetik sudah? Jadi pertama ya. Untuk kelompok auditori sudah? Kelompok visual? Nah, kalau sudah perhatikan ke depan. Setelah ini masing-masing kelompok agar mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing. Setelah itu nanti hasilnya ditempel di sini ya. Ditempel menurut kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok kinestetik bisa maju duluan. Kita perhatikan. Silakan. Semuanya ya. Dipresentasikan ke teman-teman ya. Iya. Siapa yang mau baca? Silakan. Sebentar mic-nya ini ya. Ya. Silakan. Mic-nya. Ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan dulu, kami dari kelompok. Iya. Kami dari kelompok kinestetik. Saya Kesha Altafunisa Umaira sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok di mana ada Pisan, Brili, Silva, Reksi, Kesha, Balkis. Iya, silakan disampaikan hasilnya. Dibaca dulu soalnya perintahnya. Iya, baca dulu, Pak. Iya. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Ya. Batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat
Yang lain diperhatikan. keluarnya uap, air, dan oksigen. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Iya, baik, luar biasa. Silakan ditunjukkan teman-teman hasilnya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oh iya, Dina silakan. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Silakan jawab. Fungsi akar adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Iya, jawabannya sesuai? Betul? Oke, si tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan hasilnya ditempel di sini, sebelah sini. Ini sudah ada double tipnya ya. Yang atas dua itu dua. Yuk. Oh, ini bisa. Sini paling atas. Iya. Itu bawahnya sini ya, bawahnya sini. Bawahnya. Ya. Ya, nih tempel ya. Yuk. Oke. Terima kasih untuk kelompok kinestetik, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Terus selanjutnya presentasi dari kelompok auditori. Silakan. Sudah, yuk. Silakan. Ya, yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Saya Alisya Dena Hairiniswa sebagai ketua kelompok. Anggotanya Grisel, Dian, Mikaela, Raska, Rafa, dan Aristo. Iya, silakan dipresentasikan hasilnya. Perhatikan gambar bagian-bagian tumbuhan di bawah ini. Tuliskan nama bagian tumbuhan beserta fungsinya pada kolom yang tersedia. Daun fungsinya sebagai alat fotosintesis dan tempat keluarnya uap, air, dan oksigen. Ya. Buah fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Batang fungsinya menghantarkan air, nutrisi, dan makanan untuk bertahan hidup. Akar fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menopang tumbuhan. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ada yang mau menanggapi barangkali atau bertanya? Silakan. Ya, Krisan. Silakan. Apa fungsi bunga? Apa fungsi bunga? Silakan dijawab. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Iya, oke. Tepat sekali jawabannya ya. Ya, terima kasih kepada kelompok auditori. Silakan ditempel. Dibantu kalau kesulitan. Ya. Ya. Nempel ya. Oke, mantap. Silakan untuk kelompok auditori bisa kembali ke tempat. Untuk berikutnya yaitu kelompok visual. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kok ngantuk? Silakan. Ya, disampaikan langsung saja. Ya. Salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembar soal evaluasi di sini. Silakan ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan tugas kelompok lagi ya. Ini tugas individu, jadi
tidak boleh menyontek teman ya, dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Iya, silahkan dikerjakan. Ya. Yuk. Yuk. Silakan dikerjakan, beda ini ya. Ini beda soalnya ya. Ini tugas individu. Kalau tadi kan soal untuk kelompok. Satu makasih ya, Pak. Dikerjakan. Yuk, ini milik siapa ini? Gila. Taruh. Tak taruh sini dulu. Sudah. Siapa yang belum dapat soal? Ya, silakan dikerjakan dengan tenang. Dikerjakan dengan tenang masing-masing ya. Sudah. Kerjakan dulu. Yuk. Yuk, ini milik siapa ini? Disimpan ini. Jelasin. Ada kesulitan. Yuk, dikerjakan sendiri sambil diingat-ingat ya. Diingat-ingat lagi. Berarti sudah selesai. Coba diteliti lagi. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum selesai ya, karena masih banyak yang belum selesai. Yang sudah selesai tetap tenang ya, sambil diteliti kembali jawabannya. Barangkali ada yang keliru atau kurang lengkap. Yang belum selesai diselesaikan dulu, tidak apa-apa ya.
Ya. Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Kurang satu. Oke, sudah selesai semua ya. Ini nanti hasil evaluasi individu ini ya. Jadi ini untuk mengukur kemampuan masing-masing. Baik, kalau sudah perhatikan ke sini. Sekarang marilah kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang, seru apa tidak? Seru ya? Ya. Baik, kita akan merefleksi atau mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Wah, ya. Ya. Buah, oke. Apa saja yang pertama tadi sama-sama? Daun ya, termasuk. Terus? Bunga. Terus? Buah. Terus? Batang. Satu lagi apa? Akar. Oke, mantap ya. Jadi tumbuhan itu punya bagian dan fungsi masing-masing. Makanya satu tumbuhan itu harus dilindungi. Kita sebagai manusia, kita ini harus merawat. Harus apa kalau ada tumbuhan? Harus dilindungi supaya tumbuhan itu tetap hidup. Karena manusia hidup itu tidak bisa tanpa adanya tumbuhan. Ayo, kalau nggak ada tumbuhan, kita bisa makan nasi apa tidak? Kalau nggak ada tumbuhan, kamu bisa merasakan makanan pisang. Pisang itu banyak dari apa? Pisang dan coklat. Coklat dari tumbuhan ya. Pisang dari... Nah, pisang bisa jadi makanan karena ada tumbuhan, ada yang menanam coklat, ada yang menanam nasi. Itu juga berasal dari padi. Oleh karena itu, tumbuhan harus kita rawat. Kita harus merawat tumbuhan dengan sebaik-baiknya, karena tumbuhan akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa menghirup oksigen dengan sangat segar sekali. Ini karena dari mana? Dari hasil fotosintesis tumbuh. Dan kalau tumbuhan tidak bisa fotosintesis, kalau tidak ada tumbuhan, apakah oksigen tetap ada banyak? Tidak. Maka dari itu sangat penting apa yang sudah kita pelajari tadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena percuma sudah dipelajari kalau tidak diamalkan. Karena apa yang kita pelajari tadi ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Manfaatnya sangat bermanfaat ya. Ya. Makanya dari bagian-bagian tumbuhan itu yang mempunyai fungsi masing-masing, kita harus menjaga. Kalau ada tanaman ya kita sirami, kita beri pupuk. Ada tanaman di sekitar kita di jalan, jangan sampai kita merusaknya. Kalau bisa malah menambah jumlah tanaman agar semakin banyak. Kalau lingkungan hijau, banyak tanaman, banyak tumbuhan, itu enak nggak rasanya? Enak ya? Mari kita jaga sama-sama. Ayo doa.